Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabatku, Shalom. Masa Prapaskah dan masa Paskah telah kita lalui bersama. Tentunya dengan harapan bahwa kita akan terus menjadi manusia Paskah yang melihat dan mengalami karya kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Setelah Paskah, kita memasuki masa Pentakosta. Masa Pentakosta akan diawali lebih dulu dengan mengingat momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 10 hari kemudian, Ia mencurahkan Roh Kudus kepada saya dan saudara. Dan masa Pentakosta akan ditutup dengan Minggu Trinitas. Saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama menghayati masa Pentakosta ini sebagai momen yang indah, di mana sebagai anak-anak Allah kita dibenarkan olehnya dan siap menjadi saksinya mewartakan terang dan garam dunia. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin saudara dalam kebenaran dan memampukan saudara dalam mewartakan Injilnya ke seluruh penjuru dunia. Selamat menerima roh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKJ Kanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki masa Pentakosta tahun 2021. Perkenankan kami Panitia Paskah tahun 2021 menyampaikan beberapa informasi tentang rangkaian kegiatan Pentakosta, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah rangkaian ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah Paskah ke-7, ibadah Pentakosta, dan ibadah Minggu Trinitas. Kedua, yaitu kegiatan diakonia. Kegiatan diakonia mencakup kegiatan intern dan ekstern, di mana kegiatan intern sudah dilaksanakan pada masa Paskah. Dan aksi diakonia keluar akan dilaksanakan pada masa Pentakosta, yaitu meliputi pemberian tali kasih kepada pendeta-pendeta di sinode sebagai berikut. Ketiga, kegiatan webinar rohani. Dan yang keempat adalah acara lelang online. Lelang online akan dilaksanakan setelah ibadah Pentakosta pada tanggal 23 Mei tahun 2021 pukul 10 secara daring online melalui Zoom Meeting. Kegiatan lelang online akan digunakan untuk dana pembangunan gereja. Demikian rangkaian kegiatan pada masa Pentakosta tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Grace, what have you done? Murdered for me on that cross, accused in absence of wrong, my sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, to give all I have just to know you. Jesus, there's
Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Maka janganlah kita lalai mendekatkan diri padanya. Marilah kita meningkatkan persekutuan yang semakin intim dengan Tuhan melalui ibadah, serta memuliakan dan bermazmur baginya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 100 ayat yang kedua demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Mari jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berhimpun menyatukan hati kita untuk menikmati ibadah minggu hari ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 29. Mari segenap kita menaikkan setiap pujian untuk Allah, karena patutlah Allah yang layak untuk dipuja dan disembah. Mari bersama kita menaikkan dan katakan, patutlah segenap yang ada. Patutlah yang ada menyembah Sang Raja, segenap manusia tinggikan. Mari bersama-sama katakan sekali lagi, patutlah segenap yang ada. Patutlah yang ada menyembah Sang Raja, segenap
Saudara dan sahabatku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan sertamu. Dan besertamu juga. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Lalu, apa arti sahabat menurutmu? Teman Tio beli biar waktu ulang tahun. Apa ya? Teman aku bermain? Teman-temanku yang keren. Teman bercerita. Orang terdekat aku. Hai Karen, kamu lagi apa? Sedang lihat foto sahabatku Erneli. Wah, seru kayaknya. Emang menurut kamu sahabat itu apa ya? Teman berbagiku, Mas. Oh, coba lihat keseruan foto kamu sama Erneli. Wah, itu sahabat kamu ya? Iya. Bagus ya? Sahabat sejati adalah karunia Allah yang diberikan untuk menguatkan iman kita kepadanya yang dilandasi oleh kasih. Firman Tuhan adalah pegangan utama dalam menjalin persahabatan yang sehat. Karena persahabatan yang dilandasi kasih Tuhan akan menghasilkan pertumbuhan iman dan juga karakter. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita meresponi arti sahabat dalam hidup kita? Mari kita buka ibadah hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa.
damainya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Mika 7 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Marilah di dalam segala kerendahan hati, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih setia, ampuni kami Tuhan, jikalau banyak hal yang belum bisa kami lakukan. Kami belum bisa mengasihi Engkau dan sesama kami ya Bapa. Terimalah Tuhan penyesalan dan pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu semua, kita naikkan Kidung Jemaat 453 bait yang ke-1 dan ke-3. Yesus, kawan yang setia. Kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia akan boleh dibawa dalam doa padanya. Kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kita naikkan bait yang kedua. Jikalau oleh banyak pencobaan kacau balau hidup kita, biarlah Yesus yang menjadi kawan sejati kita. Mari naikkan lagu ini menjadi doa kita. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Ada Tuhan
Bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosanya. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 1-2. Demikian firman Allah. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai sahabatnya, Ia menghendaki agar kita tinggal di dalam kasih-Nya dan hidup saling mengasihi sama seperti Ia telah mengasihi kita. Mari kita mengasihi dan hidup dalam damai dengan setiap orang dengan menyanyikan lagu Salam Damai. Jangan lupa berikan senyum ke kanan kiri dan di keluarga kita masing-masing. Kita katakan sama-sama bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Roh Kudus, tenangkanlah pikiran kami, teduhkanlah hati kami, supaya kami dapat fokus pada sabda-Mu. Kami dapat membaca firman-Mu dengan seksama, dan kami juga dimampukan untuk memahaminya. Dan pada gilirannya kami digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk kami dapat menjalaninya. Berfirmanlah, bersabdalah kami, anak-anak-Mu yang adalah juga sahabat-Mu, siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita melalui Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayat 9 sampai ke-17. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perintah Supaya Saling Mengasihi. Begini bunyi firman-Nya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, hari ini kita mau membahas sebuah tema yang segar dan mudah dijumpai di sekitar kita. Sahabat. Hampir sebagian besar di antara kita pernah menjalin relasi persahabatan, atau masih ada yang begitu kuat membina persahabatan. Bicara tentang sahabat memang tidak akan ada habisnya, karena persahabatan selalu punya cerita yang menarik. Saya mau berbagi dua gambar yang penuh makna dan sangat menolong kita untuk memahami apa arti sahabat. Gambar yang pertama nampak dalam sebuah lukisan yang sudah sangat familiar. Praying Hands, tangan yang berdoa, karya Albrecht Dürer, seorang pelukis dan pemahat terkenal asal Jerman. Konon di balik pembuatan lukisan Praying Hands, sang pelukis punya kisah persahabatan yang amat sangat mendalam.
Sewaktu remaja, Albert dan sahabatnya punya kerinduan yang besar untuk bersekolah di jurusan seni. Namun karena masalah uang, harapan mereka pun terkendala. Suatu ketika sahabatnya berkata, "Bagaimana kalau kita gantian nih? Kamu yang sekolah duluan dan saya bekerja cari uang membiayai sekolahmu. Nanti bila kamu sudah lulus, kamu jadi pelukis, dapat uang, dan pada gilirannya uang itu membiayai sekolahku. Kita gantian." Albert awalnya menolak ide dari sahabatnya, karena menurutnya yang lebih pantas sekolah duluan adalah sahabatnya, dan ia bekerja lebih dulu. Tetapi karena sahabatnya bersikukuh pada pendiriannya, akhirnya ia masuk sekolah seni, sedangkan sahabatnya bekerja menjadi kuli bangunan. Singkat cerita ibu bapak saudara, Albert lulus sekolah. Dengan penuh semangat ia pergi ke rumah sahabatnya untuk menyampaikan kabar kelulusannya. Diketuk pintu rumah sahabatnya, nggak dibuka-buka. Ia penasaran lalu mengintip melalui jendela apakah sahabatnya ada di dalam rumah. Disinilah Albert melihat pemandangan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sahabatnya ternyata sedang berlutut dan berdoa. Kedua belah tangannya tertangkup mengarah ke atas. Sayup-sayup terdengar rintihan doa seorang sahabat. "Oh Tuhan, tanganku sudah kaku dan kasar akibat bekerja menjadi kuli bangunan. Aku tidak bisa lagi jadi seniman. Aku tidak bisa sekolah seperti Albert sahabatku. Biarlah ia saja yang menjadi pelukis." Melihat dan mendengar doa sahabatnya itu, Albert pun menangis. Dari pengalaman persahabatan yang menggetarkan ini, Albert mengabadikannya dengan membuat lukisan praying hands, tangan yang berdoa. Baginya, pengorbanan seorang sahabat adalah segalanya. Karena kerja keras sahabatnya, ia bisa sekolah. Karena doa sahabatnya, Albert Dürer menjadi seniman yang terkenal di abad pertengahan. Gambar yang kedua, sahabat dan saudaraku, diambil di Damaskus pada tahun 1889. Sebuah gambar tentang persahabatan dua orang yang berbeda yang sedang digendong bernama Samir. Samir beragama Kristen, kakinya lumpuh dan tidak bisa berjalan. Sedangkan sahabatnya yang badannya tinggi, tegap, kuat, tetapi tidak bisa melihat bernama Muhammad. Dari namanya kita tahu bahwa Muhammad beragama Islam. Keduanya adalah seorang yatim piatu yang telah hidup bersama dan berbagi waktu hampir seumur hidup. Samir bergantung kepada Muhammad dan demikian pula sebaliknya, Muhammad kepada Samir. Muhammad menggendong Samir ketika berpergian, dan Samir yang bisa melihat menjadi penunjuk arah kemana mereka harus berjalan. Suatu ketika Samir meninggal secara tiba-tiba. Berhari-hari lamanya sahabatnya Muhammad mengalami kesedihan yang luar biasa. Sampai pada akhirnya Muhammad juga meninggal menyusul Samir. Sungguh sebuah persahabatan yang indah.
Persahabatan mereka menembus batas-batas perbedaan. Mereka saling melengkapi kelebihan dan kekurangan. Dan persahabatan mereka menampakkan indahnya relasi antar manusia. Dari dua gambar yang tadi kita lihat bersama Ibu Bapak Saudara, tentunya ada banyak nilai persahabatan yang dapat kita petik. Persahabatan memang merupakan salah satu hal yang terindah dalam kehidupan manusia. Sehingga ada sebuah ungkapan bijak bertutur begini: persahabatan bukanlah sesuatu yang Anda pelajari di sekolah. Tapi jika Anda tidak pernah belajar mengenai arti persahabatan, Anda tidak akan pernah mempelajari apapun. Dengan kata lain, maksud dari ungkapan bijak ini mau mengatakan persahabatan mengajarkan kita apa artinya kehidupan. Yesus dalam bacaan Alkitab menyebut saya dan saudara dengan sebutan yang sangat indah. Kita bukan disebut hamba olehnya, melainkan kita disebut sahabatnya. Lalu apa istimewanya konsep persahabatan yang diangkat oleh Tuhan Yesus? Apa menariknya? Mari kita bersama-sama telaah apa yang dimaksud sahabat dan diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apa artinya sahabat? Konsep yang pertama, ajakan untuk menjadi sahabat dimulai dari Yesus. Yesus yang mendatangi kita. Ia yang mengetuk pintu rumah kita. Dan ia juga yang berkata dengan lembut, "Aku memilihmu menjadi sahabatku." Yohanes 15 ayatnya yang ke-16a berkata begini, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat." Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bayangkan Pak Jokowi misalkan, atau tokoh yang kita kagumi datang ke rumah kita. Ia ketuk rumah kita lalu berkata, "Kamu kupilih menjadi sahabatku." Kira-kira bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan kaget begitu rupa dan memunculkan banyak pertanyaan. Mengapa saya yang dipilih? Masih banyak orang yang lebih pantas kok. Apakah mereka nggak salah pilih? Mimpi apa saya semalam sehingga didatangi orang hebat dan saya dijadikan sahabatnya? Ini pasti mimpi. Tetapi ketika Yesus menyebut kita sahabatnya, ini bukan mimpi, Ibu Bapak Saudara. Yesus memang berkenan memilih kita untuk jadi sahabatnya. Pertanyaannya, bersediakah kita membuka pintu hati dan merespon undangan persahabatan dari Yesus dengan berkata, "Ya Tuhan, aku bersedia menjadi sahabatmu." Ini konsep yang pertama. Ia yang lebih dulu menyebut kita sebagai sahabatnya. Konsep yang kedua, Yesus tidak hanya memilih kita untuk jadi sahabatnya, tetapi ia memberikan segala-galanya agar kita terus jadi sahabatnya. Di ayatnya yang ke-11, Yesus memberi sukacita kepada kita. "Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Ayat yang ke-13, Yesus rela memberikan nyawanya untuk para sahabatnya. Dan Yesus berkata di situ, bagaimana Yesus menyebut kita sahabat dan mau berkorban, mau menderita untuk kita.
Dan ayatnya yang ke-15, Yesus memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang ia ketahui dari Sang Bapa. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di konsep yang kedua ini, kita bisa merefleksikan bagaimana Yesus amat mengasihi kita dengan segala pemberian dan pengorbanan yang ia berikan kepada kita. Dan konsep yang terakhir adalah konsep berbuah. Relasi persahabatan Yesus dengan kita adalah relasi yang menghasilkan buah. Apa buahnya? Buahnya adalah kita mau mengasihi sesama yang lain. Kita mau jadi sahabat bagi orang lain. Di konsep ketiga inilah yang seringkali kita abaikan. Kita begitu kagum akan konsep pertama, konsep kedua, di mana Yesus memilih kita jadi sahabatnya dan di mana Yesus memberikan segala-galanya untuk kita. Tetapi giliran kita diminta untuk jadi sahabat baginya yang mau berbuah, kita berpikir dua kali dan mencari 1000 alasan. Menjadi sahabat dalam Yesus berarti siap berbagi kasih kepada yang lain. Menjadi sahabat di dalam Yesus berarti siap berbuah untuk jadi berkat. Selamat menjadi sahabat bersama Kristus dan selamat menjadi sahabat bagi sesama yang lain. Amin.
Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkaulah sahabat kami ya Kristus, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia berjalan bersama dengan kami, bahkan ketika kami mencoba untuk berpisah jalan denganmu, tangan kasih-Mu menarik kami kembali untuk dapat terus dekat denganmu. Terima kasih karena Engkau menjadikan kami sahabat-Mu. Izinkanlah di doa syafaat ini kami memanjatkan permohonan-permohonan kami. Pertama, kami membawa keluarga yang sedang sakit dan menjalani masa pemulihan. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesudi Supit, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Bapak Wugio, Bapak Paino, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Saudara Tawarik, Saudari Mita Rerung, dan Bapak Dede Haryanto. Berikanlah mereka kekuatan, sehingga di tengah kondisi yang mereka rasakan dan alami, mereka tetap kuat dan berserah hanya kepadamu. Kami memohon dengan kerendahan hati, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami membawa pula mereka yang kesulitan dalam hal finansial, mereka yang mencari kerja, yang mencari pasangan hidup, yang merencanakan membangun bahtera rumah tangga, yang menanti kehadiran sang buah hati, orang tua kami, Eyang Kakung, Eyang Putri, Opa, Oma di setiap pergumulan masa tua yang mereka hadapi. Kami sebagai keluarga yang sedang mengalami keretakan rumah tangga, anak-anak kami yang bersiap memasuki tahun ajaran baru, para janda duda yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Dan masih banyak pergumulan yang tidak dapat kami utarakan satu persatu. Kami memohon, mampukanlah kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar bersama Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau adalah sahabat yang senantiasa menolong kami. Di doa syafaat ini kami mengarahkan hati kami untuk kehidupan bangsa Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, kiranya hikmat-Mu melimpah atas para pemimpin kami. Peliharalah juga para medis, dokter, perawat, dan relawan, sertai para aparat keamanan. Berkatilah para pengajar, naungilah kebijaksanaan kepada para tokoh agama, dan ajarlah kami sebagai jemaat GKJ Kanaan
untuk mau menjadi sahabat bagi banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Serta tolonglah kami, ya Kristus, dalam kami memperjuangkan proses perizinan mendirikan tempat ibadah. Inilah rangkaian doa syafaat kami. Murnikan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 sampai 18 demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening Bank BNI cabang Bumi Serpong Damai. Nomor rekening 07409164229 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, mari kita menyanyikan lagu KPJ 170, Lubering Berkaing Gusti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang makasih, sebagai rasa syukur dan terima kasih pada kesempatan ini kami menghaturkan persembahan bagi Tuhan, baik itu persembahan syukur, persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami ya Tuhan,
sehingga kami mampu mengelola persembahan ini untuk kehidupan pelayanan di gereja. Ampuniakan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Kita bisa menjadi sahabatnya bukan karena kita yang memilih dia, melainkan karena ia yang terlebih dahulu memilih kita sebagai sahabat-sahabat pilihan Allah. Ia menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Mari bersama-sama kita melakukan kehendak Allah, sang sahabat sejati. Kita naikkan pujian NKB 167 bait 1 dan ketiga. Kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Hiduplah saling mengasihi seorang akan yang lain. Kami siap melakukannya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Piye ya caranya ya? Urung ngerti. Padahal sedelo meneh. Oh, kayaknya Kang Bejo. Siapa tahu dia ngerti. Kang Bejo, mampir sih. Ya. Ya Kang. Kok ngendi sampean? Aku mau beli sego pecel. Sego pecel? Oh. Ngene Kang, aku kok sawah iki ket mangki mondar-mandir aku ki bingung. Kenapa, Jo? Iki lho. Sebentar lagi kan kita akan melakukan acara yang sangat istimewa. Iya. Itu loh, unduh-unduh itu loh. Unduh-unduh itu kan kalau dulu kita biasa ke gereja, kita membawakan persembahan buat Tuhan. Nah, di masa pandemi seperti ini loh Kang, aku tuh bingung gimana cara saya memberikan persembahan unduh-unduh buat Tuhan. Unduh-unduh maksudnya download itu? Unduh-unduh? Oh alah, uduh bukan. Bukan Apa, yang download Jo? itu loh. Itu loh, sebentar lagi kita akan masuk hari besar Pentakosta. Nah, kita kan biasanya itu memberikan persembahan buat Tuhan. Ketahuan sampean nggak pernah beri persembahan ya? Iya, Jo. Aku kira itu unduh-unduh ngedownload kayak gitu, Jo. Aduh. Unduh-unduh persembahan. Tapi Jo, kowe kan enak, punya sawah. Bisa aja kamu ngasih hasil sawah kamu ke unduh-unduh. Lah aku apa, Jo? Aku nggak punya sawah loh. Nah, ngene Kang. Kita memberikan persembahan buat Tuhan itu nggak harus mesti kaya dulu, nggak harus banyak uang dulu Kang. Kita bersyukur loh Kang, sampai saat ini Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberkati kesehatan kita, anak-anak kita bisa sekolah, bisa makan. Kita mesti bersyukur loh Kang. Iya Jo, aku bener-bener baru sadar Tuhan ngasih ke aku kayak begini. Nah, itu iya. berkat Tuhan juga. Nah. Diberi kesehatan. Nah, gemuk juga, nah, Jo. iya. Aduh. Itu loh. Berarti tapi itu Jo, masalahnya emang satu. Apa? Gimana ya Jo? Lah iya. Pusing aku. Makanya aku tadi tuh berpikir, kirain Kang Bejo ngerti. Waduh, lah kamu tuh ngasih pikiran yang kayak begini, aku kan jadi pusing. Lah iya, kayak delon kayak. Ene sinah kayak. Weh, iya. Ngerti ya sinah kayak. Nah, mampir sana. Apa tah? Jo, apa? kok goyang Jo jalannya Jo? Iya toh. Oh, so ngenyek kowe. Konti Jo. Jalan-jalan aja ini. Ngopo to? Bengok keduduan dirungokne wong. Ngene lho Yu. Aku karo Kang Tejo iki ket mang bingung. Bingung kenapa? Di masa pandemi ini loh. Iya. Aku kan karo Kang Bejo kan arep persembahan buat Tuhan. Ya. Nah, biasanya dulu itu kita ke gereja bawa uang, bawa hasil panen gitu bisa. Nah, di masa-masa pandemi ini aku karo Kang Bejo ki arep persembahan. Tapi piye carane? Ya Allah. Ketinggalan kereta nek iki. Info terbaru belum update mesti. Orang ngerti mesti. Info terbaru itu persembahan unduh-unduh itu bisa dikumpulkan oleh jemaat GKJ Kanyakan mulai hari ini. Oh, hari ini ya, Jo. Sampai kapan? Orang ngerti mesti. Ngerti orang? Sampai tanggal 23 Mei 2021. 23 Mei. Dikumpulnya di mana? Orang ngerti nah mesti. Orang juga. Nah, dikumpulkannya di majelis wilayah masing-masing atau juga bisa ke PMB wilayah masing-masing yang nanti akan diserahkan ke panitia. Begitu. Ya, tapi ini masalahnya. Apa meneh kok kayak aku kan gak punya sawah kayak Tejo loh nah. Tejo mah enak punya sawah. Aku punya apa? Sekarang gini, Kang Bejo isone apa? Aku cuma bisa bikin rak. Nah, rak apa? Bisa rak ikan cupang, rak sepatu. Nah, kui Kang. Weh, boleh Kang dipersembahkan untuk bisa. Wah. Rak sepatu boleh. Wah. Ikan cupang boleh. Wah. Dua-duanya juga boleh. Waduh. Kang Tejo apa?
Kalau aku gini nah, di samping sawahku luas. Sobong. Hasil panenku banyak. Aku juga punya toko elektronik. Jadi besok aku arep nggawa TV, tak gonyang gereja, tak persembahkan buat Tuhan. Wih, mantep ya. Tapi yang ikhlas, aja sombong. Iya dong, ikhlas dong. Ikhlas, sukacita. Boleh, boleh. Nah, nek aku pinter jahit misalkan, boleh persembahan baju. Tuh. Terus bisa juga bikin tas, aksesoris ya. Sek nah. Apa? Nah, iki kan wong nglumpukke barang nang gereja. Lah hasilnya itu buat apa? Oh iya, ayo. Aku ya kudu ngerti, ya enggak kan? Benar itu. Oh ya. Hasilnya, hasil persembahan yang sudah dilelang nanti akan digunakan untuk dana pembangunan gereja. Wah, mantap iki. Mantap kan? Ya, gitu ceritanya. Jadi bagi semua jemaat GKJ Kanaan, jangan kecil hati. Bagi siapapun yang mau mempersembahkan buat Tuhan, monggo. Bisanya apa? Monggo. Bisa masak seperti monggo. saya. Masak angin. Nah, masak ampun, nah, boleh ya. Masak angin. Bisa masak pokoknya ya. Nanti ya wes, aku wes ngerti. Ya. Yuk. Wes ngerti. Wes. Nah, sekarang ajak dong. Ayo. Mari Bapak Ibu jemaat GKJ Kanaan. Mari persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya wes, luar biasa. aja. Boleh. Boleh. Yo, ayo. Nah, aku ditinggal. Buat teman-teman jangan lupa subscribe-nya. Apa? Subscribe-nya. Apa? Subscribe-nya. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe-nya. Ya. Comment and like. Jangan lupa subscribe-nya. Aku Bejo, aku Tejo. kita Betejo. Kita berdua Betejo.